Pembalap Indonesia disebut lebih berpeluang ke MotoGP ketimbang Spanyol. Fakta mengejutkan di balik perubahan peta dunia balap. Dunia balap motor internasional tengah mengalami pergeseran besar. Negara yang selama ini dikenal sebagai raja di ajang MotoGP, Spanyol, mulai mendapat tantangan serius. Menariknya, tantangan itu justru datang dari negara yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan, Indonesia. Sebuah pernyataan mengejutkan muncul. Pembalap Indonesia kini dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menembus MotoGP dibandingkan pembalap Spanyol. Pernyataan ini tentu terdengar berani, bahkan kontroversial. Namun jika ditelusuri lebih dalam, ada sejumlah alasan kuat yang mendasarinya. Dominasi Spanyol mulai tergerus. Selama lebih dari 1 dekade, Spanyol adalah pusat kekuatan MotoGP. Nama-nama besar seperti Marc Marquez, Jorge Lorenzo hingga generasi baru seperti Pedro Acosta menjadi bukti nyata dominasi negeri Matador. Bahkan dalam banyak musim, grid MotoGP dipenuhi oleh pembalap Spanyol. Mereka tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga dominan dalam prestasi. Namun dominasi ini mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Persaingan global semakin ketat dan negara-negara lain mulai mengejar bahkan melampaui dalam hal pengembangan pembalap muda. Di sisi lain, Indonesia justru mengalami perkembangan pesat. Perubahan besar terjadi dalam sistem pembinaan pembalap muda. Program seperti Honda Team Asia, Asian Talent Cup, dan Red Bull Rookies Cup kini menjadi jalur cepat bagi pembalap Indonesia untuk masuk ke level dunia. Salah satu contoh paling nyata adalah Veda Ega Pratama. Pembalap muda ini bukan hanya sekedar tampil di Moto3, tetapi juga langsung mencuri perhatian di musim debutnya. Ia bahkan berhasil meraih podium dan kini bersaing di papan atas klasemen sementara Moto3 2026. Prestasi ini bukan kebetulan. Veda adalah produk dari sistem pembinaan yang semakin matang. Ia merupakan juara Asian Talent Cup dan runner-up Red Bull Rookies Cup, dua ajang yang dikenal sebagai gerbang utama untuk MotoGP. Keuntungan besar, jalur promosi yang lebih terbuka. Saat ini, MotoGP aktif mendorong diversifikasi pembalap dari berbagai negara. Asia, khususnya Asia Tenggara, menjadi target utama ekspansi. Indonesia memiliki posisi strategis karena memiliki basis penggemar MotoGP terbesar di dunia. Menjadi tuan rumah balapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit dan didukung penuh oleh pabrikan besar seperti Honda. Faktor-faktor ini membuat pembalap Indonesia memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan pembalap dari negara yang sudah terlalu banyak di grid seperti Spanyol. Dengan kata lain, peluang bukan hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga oleh kebutuhan industri. Persaingan ketat di Spanyol justru jadi bumerang. Ironisnya, kekuatan Spanyol justru jadi kelemahan. Jumlah pembalap muda berbakat di Spanyol sangat banyak, namun slot di MotoGP terbatas. Akibatnya, persaingan internal menjadi sangat ketat. Banyak pembalap Spanyol berbakat yang terjebak di Moto2 atau Moto3 karena sulit mendapatkan kursi di kelas utama. Sebaliknya, pembalap dari negara berkembang seperti Indonesia justru memiliki peluang lebih terbuka karena faktor representasi global. Momentum emas generasi Indonesia. Indonesia saat ini tidak hanya memiliki satu talenta, tetapi mulai menunjukkan generasi baru. Selain Veda Ega Pratama, muncul juga nama-nama seperti Kiandra Ramadipa, Andi Farid Izdihar, dan Dimas Eki Pratama. Regenerasi ini menjadi kunci penting. Indonesia tidak lagi bergantung pada satu nama, tetapi mulai membangun ekosistem pembalap. Faktor non-teknis yang tak bisa diabaikan. Selain performa di lintasan, ada faktor lain yang memainkan peran besar, pasar. MotoGP adalah olahraga sekaligus industri hiburan global. Negara dengan pasar besar memiliki pengaruh signifikan. Indonesia adalah salah satu pasar terbesar MotoGP. Kehadiran pembalap Indonesia di kelas utama akan meningkatkan popularitas dan nilai komersial secara signifikan. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi tim dan penyelenggara. Dengan kata lain, pembalap Indonesia memiliki nilai strategis yang tidak dimiliki semua negara. Bukan berarti lebih hebat, tapi lebih berpeluang. Penting untuk dipahami, pernyataan bahwa pembalap Indonesia lebih berpeluang ke MotoGP dibandingkan pembalap Spanyol bukan berarti mereka lebih hebat dari pembalap Spanyol. Secara historis, Spanyol masih unggul jauh dalam hal prestasi dan pengalaman. Namun dalam konteks saat ini, peluang ditentukan oleh banyak faktor, sistem pembinaan, kebutuhan industri hingga strategi global MotoGP.
Dan dalam aspek peluang ini, Indonesia sedang berada di posisi yang sangat menguntungkan. Tantangan besar masih menanti. Meski peluang terbuka lebar, jalan ke MotoGP tetap tidak mudah. Pembalap Indonesia harus membuktikan bahwa mereka bukan hanya layak secara pasar, tetapi juga secara kualitas. Konsistensi, mental, dan kemampuan teknis tetap menjadi faktor utama. Kesalahan kecil di lintasan bisa berdampak besar, dan tekanan di level internasional jauh lebih tinggi. Masa depan yang semakin terbuka. Apa yang terjadi saat ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam peta MotoGP. Jika pembalap Indonesia berhasil menembus dan bersaing di kelas utama, maka dominasi Eropa bisa mulai tergeser. Dan jika itu terjadi, sejarah baru akan tercipta. Indonesia bukan lagi sekedar pasar, tetapi juga produsen talenta dunia. Kesimpulan, peluang ada di depan mata. Pernyataan bahwa pembalap Indonesia lebih berpeluang ke MotoGP dibandingkan pembalap Spanyol mungkin terdengar berani. Namun melihat kondisi saat ini, hal itu bukan tanpa dasar. Dengan dukungan sistem, pasar dan momentum generasi muda, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah baru. Kini semua mata tertuju pada Veda Ega Pratama. Apakah ia akan menjadi pelopor atau justru hanya awal dari era baru pembalap Indonesia di MotoGP? Waktu yang akan menjawab. Nama Veda Ega Pratama kini menjadi sorotan, seiring performa impresifnya bersama Honda Tim Asia di Moto3 2026. Di tengah perjalanan kariernya yang baru dimulai, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Veda akan menjadi pembalap Indonesia berikutnya yang menembus MotoGP? Jawabannya mungkin belum pasti hari ini. Namun jika melihat jejak para pendahulunya di Honda Tim Asia, peluang itu bukan sekadar mimpi. Jalur emas Honda Tim Asia. Honda Tim Asia bukan sekadar tim biasa. Tim ini telah menjadi jalur emas bagi banyak pembalap Asia untuk menembus level tertinggi balap motor dunia. Beberapa nama besar telah membuktikannya. Mereka memulai dari kelas kecil, berproses dengan penuh kesabaran, lalu akhirnya naik ke panggung MotoGP. Sebut saja Takaaki Nakagami, salah satu lulusan paling sukses dari program ini. Perjalanannya tidak instan. Ia sempat terseok-seok di awal karier Moto2, bahkan hanya mengumpulkan sedikit poin di musim pertamanya bersama Honda Tim Asia. Namun kerja kerasnya membuahkan hasil. Nakagami perlahan berkembang hingga finish di posisi 7 klasmen Moto2 2017, yang akhirnya membuka pintu menuju MotoGP bersama LCR Honda. Kisah seperti ini menjadi bukti bahwa Honda Tim Asia bukan hanya tempat balapan, tetapi juga pabrik talenta kelas dunia. Veda Ega Pratama, bintang baru dari Indonesia. Kini, tongkat estafet harapan itu berada di tangan Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Gunung Kidul ini menjalani musim debutnya di Moto3 2026 dengan cukup mencuri perhatian. Statusnya sebagai rookie tidak membuatnya gentar. Justru Veda tampil berani melawan para pembalap yang lebih berpengalaman. Dalam beberapa seri awal, ia menunjukkan progres luar biasa. Finish 5 besar di Thailand dan podium di Brazil menjadi bukti bahwa ia bukan sekadar pelengkap grid. Bahkan podium di Brazil menjadi momen historis. Veda berhasil mencatatkan salah satu pencapaian terbaik bagi pembalap Indonesia di ajang Grand Prix. Saat ini ia bertengger di posisi 7 klasmen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 27 poin, sebuah pencapaian yang sangat impresif untuk pembalap debutan. Bakat, mental, dan konsistensi. Namun untuk mencapai MotoGP, kecepatan saja tidak cukup. Ada 3 faktor utama yang menjadi kunci: bakat, mental, dan konsistensi. Dari sisi bakat jelas tidak diragukan lagi. Ia adalah juara Asia Talent Cup 2023 dan runner-up Red Bull Rookies Cup, 2 ajang yang dikenal sebagai ladang calon bintang MotoGP. Dari sisi mental, Veda juga menunjukkan kedewasaan luar biasa. Meski sempat gagal finish di Moto3 Amerika Serikat, meski potensinya besar, perjalanan Veda menuju MotoGP masih panjang. Secara realistis, langkah berikutnya adalah tampil konsisten di Moto3. Jika performanya stabil, ia berpeluang direkrut tim papan atas atau naik ke Moto2 pada musim berikutnya. Moto2 akan menjadi ujian sesungguhnya.
Di kelas ini persaingan jauh lebih ketat dan menuntut kemampuan teknis yang lebih tinggi. Namun jika ia mampu melewati tahap tersebut, pintu MotoGP akan terbuka lebar. Dan disinilah sejarah bisa terulang, seperti yang dilakukan Nakagami dan pembalap lainnya. Efek domino untuk Indonesia. Kesuksesan Veda tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri. Ia juga membuka jalan bagi pembalap Indonesia lainnya. Saat ini regenerasi pembalap tanah air mulai terlihat dengan nama-nama muda yang mengikuti jejaknya di ajang junior. Fenomena ini menciptakan efek domino yang positif. Semakin banyak pembalap Indonesia yang tampil di level internasional, semakin besar peluang lahirnya bintang baru. Veda bisa menjadi pionir generasi emas tersebut. Tantangan yang harus dihadapi. Namun jalan menuju MotoGP tidak pernah mudah. Persaingan di Moto3 sangat ketat dengan puluhan pembalap berbakat dari seluruh dunia. Setiap balapan menjadi ajang pembuktian dan satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Selain itu, faktor teknis seperti motor, strategi tim, dan kondisi lintasan juga memainkan peran besar. Veda harus mampu beradaptasi dengan semua itu. Namun jika melihat performanya sejauh ini, ia tampak memiliki semua yang dibutuhkan: kecepatan, keberanian, dan kemauan belajar. Masa depan yang menjanjikan. Melihat perkembangan saat ini, masa depan Veda Ega Pratama terlihat sangat cerah. Ia masih sangat muda, namun sudah mampu bersaing di level dunia. Dengan bimbingan yang tepat dan konsistensi performa, bukan mungkin ia akan menjadi pembalap Indonesia pertama yang benar-benar kompetitif di MotoGP. Dan jika hari itu tiba, perjalanan panjangnya akan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Menanti sejarah baru. MotoGP selama ini didominasi oleh pembalap dari Eropa. Namun perlahan, Asia mulai menunjukkan taringnya. Honda Tim Asia menjadi salah satu motor penggerak cerubahan ini. Kini semua mata tertuju pada Veda Ega Pratama. Apakah ia akan mengikuti jejak para seniornya dan menembus MotoGP? Atau bahkan melampaui mereka? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, Indonesia kini memiliki harapan nyata. Dan nama itu adalah Veda Ega Pratama.